Bila ayat Al-Quran menggugah pada tuanku, bila ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan akal kita juga okey. Bila ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan ayat dengan akal kita juga tinggalkan ayat. Mendepankan akal. Orang akal kita juga, insya-Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kita Allah menjadikan menjangan kadang-kadang akal kita pasti mungkin itu mana yang baru adanya akal kita manusia ini tidak rambut sama hitam pikiran berbeda mengajar tak Al-Quran mengajar tak Al-Quran contoh yang senang contoh yang kita lakukan menjauhi lebih daripada 4 perempuan itu tidak terjadikan uringan yang menjauhi sebuah uringan itu tidak terjadikan dan salah satu syariat yang paling cocok dengan akal yang ada ayat-ayat juga terberkan cuma pada manusia ingatna wa tulasa wa ubama tidak seharusnya demikian kerana keputusan Al-Quran menangani itu mengatakan andalkan akal kita beranggapanlah bahwa ayat Al-Quran maka pelakunya diskriminasi yang merupakan diskriminasi terhadap umat hana adik Allah tapi syariat kami juga boleh lalu waktu itu yang berkajian secara mendalam timbul bantah jelas kelemahan akal untuk tetapi secara mendalam dengan alasan juga alasan bahawa dia malah dikawin betul hubungan dengan dikawin karena apa bahawa aslamnya hanya ada tapi tak pengkajian secara mendalam boleh macam sahabat histori bahawa histori bahawa histori bahawa histori mengatakan bisa tu biasa bisa tu itu yang orang ini kita ini orang punya bahkan jangan pernah bergaul dengan terus ya yang tak berhukum terus kita mana suami dengan dan bergaul kita bergaul berhukum hukuman babu hanya ini aku di bawah itu jenius hukuman kami hanya ini hanya hukuman babu rumah dengan kursi berapa lo kadang nanti pada orang punya tak boleh nikah. Kemudian jadi kita lo bagiannya lo lusa kita lo jika hanya lupa kamu bahawa yang ini lusa yang hai lupa tidak umur yang berjalan umur yang berjalan Oh
tuan boh isteri ke, mantuan boh bisa hamil. Itu ni siapa suami ni hamil. Malay ke di jupanya ke berangkat ke petak tak ngoronyo nak kita leho ka kerja. Leho. Dia ada kehandilan. Dia ada lain syariat yang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ante tak fikir sebahagian dengan akal, sang-sang hana betul, sang-sang hana adil, tapi ante tak kaji secara mendalam, nampak keadilan. Maka keputusannya harus dengan syariat, harus dengan Al-Quran, harus dengan hadis, lanjut dengan akal. Jadi bukan mustahil seperti yang dikatakan oleh orang berahimah, mustahil Allah Ta'ala mengirim Nabi, segala sesuatu dapat ditemui oleh akal. Tetapi Nabi-Nabi yang akan dikirim oleh Allah Ta'ala sebagai karunia, bal bimahdil fadli, semata-mata karunia Allah. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sah-sah saja membebankan taklif, memerintah kita untuk beribadah, mengenal Allah tanpa Allah memberi bimbingan, tanpa Allah mengirim Rasul. Akan tetapi Allah ra'ufun bil ibad, Allah maha lembah lembut dengan kita hambanya. Allah sama sekali tidak ingin menyusahkan kita hamba. Selalu Allah ingin yang termudah buat kita hamba. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah selalu bermaksud untuk memudahkan kita hamba, tidak sekali-kali bermaksud untuk menyusahkan kita. Kadang-kadang bedanya yang kapubut-but yang membawa kemelaratan begitanya, yang mendatangkan kesusahan begitanya. Punya katanya berfalsafah, berpandangan dengan falsafah hidup, kenurang aja. Tangui balaku tubuh, dapajuh balaku wadra, tajak balaku linggang, tamu pinggang balaku ija. Nyanhan saja dosa katanya. Kapan kita menjadi susah? Ketika terban balik tu, buatnya katanya susah. Kadang-kadang katanya belum waktunya untuk memakai kenderaan bermesin. Kalau mati dia ada dua Honda, tapi berat road untuk dua Honda, ambil jok kredit. Manteng masa dia dah wing-wing kita ni. Menancit belum masanya kita memakai kenderaan roda 4. Belum masa kita tak duduk motor. Mantap masa kita tak Honda Super John, Honda Pamandu. Lalu memberatkan diri dengan segala macam cara. Hana peng, hana bainah, cok kredit. Datuk kredit, ditarik kenderaan. Kadang-kadang lampu rumah kita. Luhun disita bainah habis. Jadinya untuk memudahkan kitanya, oleh Allah Subhanahu wa taala mengirim para rasul untuk memberikan bimbingan kepada kitanya, supaya kitanya dengan mudah bisa memahami agama, bisa memahami syariat. Kemudian kitanya lanjutkan dengan ucapan Syekh Ibrahim Al-Laqani terhadap rasul-rasul yang akan dikirim Allah Subhanahu wa taala, yang lakin bidza imanuna qad wajaba fada hawa qaumin bihim qad la'ibah. Dengan rasul-rasul yang telah diutus, dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib beriman. Memang di pihak Allah Subhanahu wa taala tidak wajib memutuskan, tapi sudah diutuskan. Allah kan kirim rasul. Nyo oleh kita yang wajib beriman. Akan salah sabab beriman dalam hadis yang sahih, ketika malaikat Jibril
berpropaganda sebagai seorang jahil, sebagai seorang yang bodoh, seolah-olah tidak tahu apa-apa, datang bertanya kepada Rasulullah dengan tujuan untuk mengajari pada para sahabat yang ada di sekeliling Nabi. Jibril ditanya kepada Nabi, "Mal iman?" Apa itu iman ya Muhammad? Jawab Nabi, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah yang oleh orang barahimah. Rasul ini mereka takwilkan kepada akal. Mereka bukan beriman kepada Rasul, beriman kepada akal. Ya, tiap ahli sunnah wal jamaah beriman kepada Rasul. Dia wajib kita mengimani. Para jemaah sekalian, kita rehat sejenak, kita kembali lagi setelah tayangan berikut ini. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Salah satu dari malaikat berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah harta pengganti kepada orang yang berinfak." Wa yaqulul akhar, masyarakat yang berinfak di sini agar dimudahkan rezeki, dilancarkan urusan, diberikan panjang umur, selamat iman sebagaimana yang tersebut di dalam hadis yang sahih. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tunku Salahuddin Muhammad, sering dipanggil Abati Birim Puntung, sebagai pimpinan Dayah Bustanu Malikus Saleh Ruhul Kudus di Desa Birim Puntung, Kota Langsa. Kami menghimbau kepada seluruh para masyarakat, khususnya kaum muslimin, agar banyak melakukan sedekah. Di dalam hadis sahih yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Ma min yaumin yusbihu ibadu fi illa malakani yunzilani." Setiap pagi turun dua malaikat, fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Salah satu dari malaikat berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah harta pengganti kepada orang yang berinfak." Wa yaqulul akhar, malaikat yang lain berdoa, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, hilangkanlah harta, binasakanlah harta kepada orang-orang yang tidak mau berinfak. Oleh karena itu, kami di sini di Dayah Bustanu Malikus Saleh Ruhul Kudus sangat membutuhkan bantuan masyarakat, baik fisik maupun material, agar dapat terwujud cita-cita pendidik, cita-cita penuntut ilmu, lebih lagi yang mengenai dengan sarana prasarana. Dan kami di sini sedang membangun asrama santri, masjid, musalla, balai-balai pengajian, juga perpustakaan dan lain-lainnya. Kami berharap kepada seluruh masyarakat agar bisa berpartisipasi untuk membangun di daerah kami ini, dan saya terus berdoa kepada seluruh para masyarakat yang berinfak di sini agar dimudahkan rezeki,
dilancarkan urusan, diberikan panjang umur, selamat iman sebagaimana yang tersebut di dalam hadis yang sahih. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan, saya terlebih dulu ingin bertanya pada para santri, juga pada santriwati atau pada umi-umi. Tadi sudah saya katakan, sudah saya sampaikan bahwa pernyataan Syekh Ibn Al-Aqani, kita wajib beriman kepada semua Rasul yang telah Allah utuskan. Tuan-tuan tanya para hadirin, menyukai juga tentunya nak lanjut li, nak peleli, menyukai lelah berek baru dapat berek. Padumro, berapa semuanya jumlah Rasul yang Allah utuskan? Yang kami le, beli tadi yang bayar ini. Ada menu. Itu dalam hari-harinya ada dua penggunaan. Na Nabi, na Rasul. Nyo dua kalimat yang serupa, berbeda tapi serupa tapi tak sama. Nabi insanun uhiya ilaihi bi syar'in ya'malu bihi wa illam yu'mar bi tabligh. Yang dikatakan Nabi manusia yang diberikan syariat oleh Allah hanya untuk beramal buat dirinya, sekalipun tidak disuruh sampaikan kepada umat. Sementara Rasul insanun uhiya ilaihi bi syar'in ya'malu bihi wa yu'maru bit tabligh. Manusia yang diberikan syariat oleh Allah di samping untuk beramal buat dirinya dan disuruh sampaikan kepada umat. Hanya dengan Rasul. Aduh oleh jumlah yang agam. Yang santriwan yang itu pulang ke yang ini padum ya, 25 berarti jawaban 25 nya perlu ditambah lagi. Oleh kata maklum pihak penjelas kalom ya, berfikir ka beres mandum tak tahu jumlah Nabi menyebutkan dalam kitab Arab al-fujatin wa arbaatun wa ishruna siriber 200 ro sikati 2 laksa 4.000 yang dalam kitab Jawa. Sirtu 20 putri, sirtu 20 putri bayar. Yang jumlah Nabi. Sementara jumlah Rasul, sabuh pendapat kepegah lertuh 15, sabuh pendapat 314, ada lagi yang mengatakan 313 yang diangkat menjadi Rasul lertuh 15. Yang pendapat yaitu Tengku Pegat Fathul Mu'in, Tengku Zainuddin Malibar, beliau berpendapat lertuh 15 roh. Yang dalam Al-Quran 25 ya, yang dalam Al-Quran 25. Yang lain jaitan satu. Nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebahagian ada yang diceritakan dalam Al-Quran, sebahagian lagi tidak ada. Nabi Hizkil, Nabi Daniel, macam-macam Nabi itu yang hanya dipegang dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 25 yang dalam Al-Quran yang wajib tak imani ditanya secara terperinci, secara tafsili, secara satu persatu. Yang lain kita wajib mengimani secara global, secara keseluruhan,
bahwa banyak sekali rasul-rasul selain daripada 25 yang tidak Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim. Hanya perlihat kata kuah satu persatu. Dalam sekian banyak jumlah Nabi dan Rasul yang Allah utuskan ke permukaan bumi ini, adapun Nabi Allah Adam sebagai Nabi dan Rasul yang pertama. Nyo perleh mak, perleh adik, perleh anak, perleh anak. Etiket karena uronyo di Aceh berkembang pengajian di Aceh nyo lalu dupo nyo di Aceh dulu di Aceh dia di sini bakamu na pengajian yang disampaikan li urang-urangnya menjanggut-janggut raya ubinan janggut dan urangnya bisa menghafal Al-Quran 30 juz, bisa menghafal banyak hadis, bahkan bisa menghafal banyak kitab-kitab yang kita punya. Pui pegali urangnya bahwa Nabi Adam itu bukan Rasul yang pertama. Nabi Adam itu hanya sebagai Nabi biasa, bukan Rasul yang pertama. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Mereka juga mengemukakan dalil yang sahih. Nah, dalil yang sahih itu hadis syafaatil ummah untuk membuktikan pendapat mereka yang mengatakan bahwa bukan Adam Rasul yang pertama. Rasul yang pertama adalah Nuh. Memanglah hadis yang sahih. Dalam hadisnya ada cerita oleh Nabi, sehingga ketika di yaumil qiyamah bak syafaatnya raya di mauqif, katanya kamu tak lagi boleh pilih untuk pilih lampun jom. Tajak kenot lagi bantukan, tajak kerihan tahoyan tajakkan, sehingga tajaklah katanya mandum musapat dari bak Nabi Allah Adam. Dia lagi bantu bak Nabi Allah Adam pun sebut menjawab Nabi Allah Adam, hai hati lu. Baik bak lud dia lagi bantu. Pergilah kamu sekalian kepada Nuh, karena Nuh itu Rasul yang paling duluan diutus oleh Allah. Kan kau pegang, kan Nabi Adam yang pegang. Nabi Adam yang buat pengakuan bahwa Nabi Allah Nuh adalah sebagai Rasul yang pertama. Kendor Nabi Allah Adam. Hadisnya memang sahih, tapi hadis tersebut perlu ditakwilkan. Bahkan perlu ditakwil karena bertentangan dengan hadis yang sahih yang lain. Nah, juga hadis yang riwayat li Tabrani daripada Abi Dzar. Abi Dzar Pak Turun ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kam adadur rusul?" Berapa bilangan para rasul? Nabi dia jawab, jumlahnya 313, dan itu masih ada tambahan. Maka kata ulama na leher tu belah, na leher tu 15. Dalam hadisnya leher tu leher sebagai Nabi. Dalam leher tu lehernya katanya ulang dia bidah. Siapa yang pertama? Man awwaluhum? Siapa yang awal mereka? Nabi dia jawab Adam. Lalu ditanya dalam dia Abu Dzar, Adamnya kukiras Nabiun mursalun? Nabi dia jawab, "Na'am." Adakah Adam itu sebagai nabi yang diutuskan sekaligus rasul? Iya. Maka karena hadisnya hadis syafaatil uzma tadi ditakwilkan bahwa Nabi Allah Nuh awal rasul yang diutus oleh Allah kepada ahli ardi, kepada penduduk bumi. Karena Nabi Allah Adam wadahnya golongna penduduk bumi. Nabi Allah Adam hanya dengan anak-anak beliau, tiga lahir dua boh, golongna masyarakat ramai. Ataupun hadis yang nupegah li Nabi Adam benar Nabi Nuh sebagai rasul yang pertama. Rasul yang pertama buat orang-orang kafir. Sebab terus golong Nabi Nuh hana kafir. Mati Nabi Adam hana kafir. Cuma na kabilnya beruakai kan kafir kanya. Urang beruakai nah.
kafir baruna wate Nabiullah Nuh alaihi salam. Hekat Nabiullah Nuh banah dapi kaum yang kafir. Di Qur'an 50 pun ke dakwah tanpa riwayat ke pegang 6 rawa belum tamu Islam. 6 agam, 6 inam, 2 dah doanya kur yang Islam kepain. Tanpa riwayat ke pegang keluar agam ke keluar inam. Urang paling batak. Ijak urang berdakwah Nabiullah Nuh. Ramai-ramai ijak dengan dakwah. Sampai tu berdakwah isak dia dalam penyuang. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghsaw siyabahum. Imut ni ijak. Woi pegang mana? Isak dalam penyuang baik dia dengan ajaran. Yang sakit gentar itu tu gentar keroi, cum-cum be gentar keroi dalam arena dakwah. Sehingga hari itu dipilih Nabi Allah Nuh memulakan bahawa Allah telah dikupak liya ini. Ya Allah, la tadar alal ardi minal kafirin diyara. Lun mohon badon ya Allah, jangan lagi engkau tinggalkan bibit kafir seorang pun. Kerana menjadi kubah bijih-bijih kafirnya. Anda di mana anak kafir mandum. In tadarhum yudhillu ibadah. Wala yaliduna illa fajiran kafara. Itu saat hamba rawan mandum-mandum. Dan ketika mereka beranak semuanya kafir, berpohon dari mandum. Maka gubilah topan, gubilah banjir yang melanda, tsunami ke lagi tsunami Aceh. Tsunami Aceh, oh segai benih laut. Daerah kamu ini sama langau berdili anak tu, kamu belum berdili mandum. Anak tu. Tsunami Nabi Allah Nuh mentabuh dunia ngop menduk. Jadi nyoban pemikiran yang pereta cerna lagi kita nyoronya. Nalom yang pegah kabut. Mamunyo hanata akui pegah bahwa Nabi Allah Adam bukan rasul yang pertama sebagai nabi yang biasa, mungkin masih bisa ditolerir. Munyo tak pegah Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Adam bukan rasul yang pertama, sekaligus bukan asal usul kita manusia. Hanyo ka anampun li. Rasul ke Nabi dan ke asal mula katanya manusia. Dan juga kalau dikembangkan jamun, ikut dengan teori Charles Darwin. Itanya cupo. Itanya kaimai mancadak tu kabut bahawa Nabi kitanya Nabi Adam rasul yang pertama, indatu kitanya juga Nabi Allah Adam. Tapi na orang pegah kan Nabi Allah Adam kan indatu kitanya asal itu indatu kitanya monyet buah yang grup-grup icung bak kaya. Jadi nek tu kitanya jamu mengikut. Bahkan dia kaji kelaganya, yang pegah leurang yang pegah teorinya hasil evolusi. Karena pengaruh masa, perubahan zaman dari zaman ke zaman maka berubah dari monyet kera, jadilah manusia tegak lurus. Tidak mencet. Hanya yang pertama dibantah oleh kenyataan. Menyertai manusianya tak pegah asal dari monyet. Hingga kaciat lagi nyo karena dari hasil evolusi amdeh kan terus berevolusi kan terjadi perubahan amdi ya. Menyebabkan penyuang 14 tahun siun dahwiyah siun amdeh kaya hidup tempat dalak siun bakuk siun hidup berhidup ini orang kemenang mereka tapi ternyata kamu riba-riba itu ketika manusia tetap dengan. Yang kedua dibantah oleh hadis yang sahih. Pun Nabi an-nasu min Adam wa Adam min turab. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Kita manusia semua berasal dari Adam. Adam dari tanah. Tiada lebih orang Arab di atas orang Ajam, tiada kurang orang Ajam di atas orang Arab, kecuali dengan takwa.
saban mandung gedyo hana lebih urang langsa kurang urang samalana hana kurang Jawa lebih urang Batak saban mandung gedyo bak tanda hede mandung bak nak masai bana biadam mandung yang na nilai tambah wa Allah Taala adalah takwa. Menyuna ketakwaan yang na nilai tambah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, kita rehat sejenak, jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tunku Salahuddin Muhammad, sering dipanggil Abati Birim Puntung, sebagai pimpinan Dayah Bustanu Malikus Saleh Ruhul Kudus di Desa Birim Puntung, Kota Langsa. Kami menghimbau kepada seluruh para masyarakat, khususnya kaum muslimin, agar banyak melakukan sedekah. Di dalam hadis sahih yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ma min yaumin yusbihu ibadu fi illa malakani yunzilani. Setiap pagi turun dua malaikat, fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Salah satu dari malaikat berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah harta pengganti kepada orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, malaikat yang lain berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hilangkanlah harta, binasakanlah harta kepada orang-orang yang tidak mau berinfak. Oleh karena itu, kami di sini di Dayah Bustanu Malikus Saleh Ruhul Kudus sangat membutuhkan bantuan masyarakat, baik fisik maupun material, agar dapat terwujud cita-cita pendidik, cita-cita penuntut ilmu, lebih lagi yang mengenai dengan sarana prasarana. Dan kami di sini sedang membangun asrama santri, masjid, musalla, balai-balai pengajian, juga perpustakaan dan lain-lainnya. Kami berharap kepada seluruh masyarakat agar bisa berpartisipasi untuk membangun di daerah kami ini, dan saya terus berdoa kepada seluruh para masyarakat yang berinfak di sini agar dimudahkan rezeki, dilancarkan urusan, diberikan panjang umur, selamat iman, sebagaimana yang tersebut di dalam hadis yang sahih. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai mas kawin Adam,
waktu Adam mengakad nikah dengan Hawa dalam surga, berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau menurut cerita ni, Nabi Adam dipegat oleh Allah Taala mula-mula dalam surga, nekubah dalam surga dengan semua fasilitas lengkap semuanya, makanan, minuman dan segala macam. Cuma yang hana dalam surga makan minum lengkap. Jadi hana repot kepada WC dalam surga, hana berak, hana kencing. Tapi Nabi Allah Adam tinggal dalam surga tidur. Jadi hana merasa betah, hana mangat. Justru kerana yang membuat kita mangat, yang membuat kita senang, kerana ada di sekeliling kita. Yang besar kita hina di kota lantar ini, ubina mandu-mandu rumah-rumah raya, pabrik, kedai-kedai, leher-leher, lampu-lampu, mandu-mandu mata kita. Tapi tinggal di kota lantar tidur. Nak mangat kira-kira. Justru yang membuat kita mangat kerana sekeliling kita. Tapi Nabi Allah Adam tahan terjengang pada dua sirot. Tengah ni dua nak kala ni jumpa sibak kaya na dua boh cim merak. Yang sabo inang yang sabo agam mungkin icoh kono icoh yang agam icoh kono baya inang ya inang icoh ba yang agam berjumbu merayu cimnya jumpa kaya na dua ini kala Nabi Allah Adam tahu. Tayang li malaikat ku tahu Adam. Yang menyonangan lagi di cimnya mangan pada dua kan. Dalam kabah ketika Nabi Allah Adam sedang tidur ngantuk, ngecok tulang rusuk belah wiya tikrek li malaikat, nepegatlah si Rawrinang, itulah yang namanya Siti Hawa. Jadi Urinang asal Siti Hawa nepegat bak tulang rusuk Nabi Allah Adam. Turun rusuk tanya orang agam belah wi 17 trek tanya belah hunun 18 kerana kaki cok jamun kepegat urina. Lalu nak pertanyaan muka Tuan Tihawa kepegat baru rusuk Nabi Allah Adam sebagai isterinya. Pua ke isteri kita sekarang ini dibikin daripada tulang rusuk kita. Nak urun tanya lagi nyalu. Nyota jawab, oh nyaw cik mau kam pas nyota dia nyaw urina tanya ke Tuan Tihawa dia jamun. Menyo tak pegahnya pakiban tu mah menyo rinang lekat suami nah suami ke melimang bom setirau rinang meningai li ada keriling kawin li berarti kak kelimang krek rusuk ke juga limang krek rusuk itu yo atau sirau ragam yang lekat isteri ke kaki gajah dia duduk sepor rusuk gajah tu pegat nyan hana penjelasan yang jelas Tuan Tihawa dijadikan dari rusuk Nabi Allah Adam. Adapun isteri-isteri kita sekarang ini nyopo kepegak bak rusuk kita nyo hana penjelasan. Jadi waktu jaga tuan Nabi Allah Adam kalau digenerin karena orang ini di Nabi Adam kena cukai itu lagi dicim gunung bersetuk di malaikat mah ya Adam tunggu dulu Adam hanji le Adam hatta tuaddiya mahraha sehingga kamu bayar dulu mas kawinnya bayar je lah mele nyo peraturan mengkawin itu yang katoto yang buku dan nanti anak adik anak terjadi dengan begitu yang karayu yang kana umum 28 tahun yang kaya kan kapal kendaraan baru peraturan mengkawin benar je lah mele bukan syarat untuk sah nikah tapi syarat untuk iqdam ala nikah. Sebelum akad nikah tentukan dulu mas kawin padum jelame menurut yang selayaknya, menurut yang sepantasnya. Hana cara hana jelame itu pun sekalipun dapat dalam fiqah na bab tafwid. Mana bab tafwid seorang perempuan yang akil balik bukan di bawah umur jid gekeun bak wali abu nu penikah lun dengan abang pelan hana payah dilame yang tadi. Lalu ketika wali mengakadkan nikah
saya nikahkan putri saya Halimah bin Pulan-Pulin kepada kamu dengan tidak ada mas kawin tunai. Apa itu tunai? Harus ada mas kawin tunai. Tidak ada mas kawin, hanya dilamai. Lalu lintu baru berterima, lun terima nikah. Halimah ani inang ro nabu kulun hana dilamai. Tetap dilamai tetap, walaupun mula makan nikah bodoh hana tersebut dilamai bahkan dukunafi. Hana cara hana bayu dilamai. Yang wajib dilamai itu dengan difardukan. Suami istri baru lintu baru kedua. Abu bono gangkat nikah hana jelamai tanyo. Dumna tu malung di jelamai sedekah. Hom bebek ya telah ron. Mulai menyamit jeut si dundum yang sepakat. Munyo dekedi degak itu baru gelake abi leher manyam, darah baru gelake leher dah manyam. Ayo dak hakim ditentukan dengan mahar misil. Kalau nurinanya patiban yang kata kawin padum pantas kadang lebih banyak daripada yang ditentukan oleh itu baru, kadang lebih sedikit daripada yang ditentukan oleh drama baru, ataupun sudah duluan terjadi persetubuhan. Hanya kamu setubuh jima wajib lintu baru gubaya dilamai misil. Hana cara kata hana jelamai, itu yang katua-tua kali-kali yang belum kelas jelamai mana min. Itu yang nak kalau bagi jelamai le abu. Menyona pumuah juga disayang. Maha pumuah orang kira mikat itu. Itu yang belum tak bagi jelamai mana min, walaupun kadri kadang-kadang. Sebab nak agam nak kaya. Ini balung sama lagi. Langkah sang saban kita. Mukawin ada satu adanya. Lalu mukawin ini minta pergi ke Tumalin. Namu kumat jelamnya, namu kumat manyam, tak boleh namu kumat melimang manyam. Lu fikir waktu akan Tumalin, nali tak payah. Kalah jelamnya mendung. Ana. Kamate kita. Ma anamnya dia kamate jelamnya kalau tak bayu. Menyo hana kata-kata maaf ibra. Urang kira kena tetap dia tak sedap dia bayu jelamnya. Jadi Nabi Allah Adam pakai jelamai nama kau dalam surga. Kemudian yang lain Nabi Allah Adam pak malaikat, wa ma mahruha. Apa mas kawinnya? Kemudian malaikat apa mas kawin lu aku pernah ni aku bagi laju. An tusalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa engkau berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi gitu golong lupa mantan nur daripada benar. Jadi kejelamai Nabi Adam waktu yang kawin menikah dengan Tuan Hawa alam surga muslim ke Nabi kita bak sebuah riwayat berpegang leher kali, pada satu riwayat 20 kali. Riwayat yang 20 kali ketika 10 kali berselawat dengan satu nafas Nabi Allah Adam putuh lapar. Maunya 20 kali dengan satu nafas kejelamai. Ketika sampai di 20 kali tak putus lapar. Hantruk li sehingga karap putus salam ta kalau nyo karap hana hantang hana jadeh. Dan pegalau la be protesi Adam hana pu sambung ka putus lapar sambung. Maka tak ngauronyo jeut kita yo bayar jelamnya 2 kali. Yang perempuan nilai tunai jelamnya 20 manyam, 10 manyam dibayar tunai. 10 lagi kredit. Tapi payah bayar sih. Bayar kredit tak benar. Tetap payah bayar. Nur Nabi, dia dipegat benar 2000 tahun lebih awal dengan Nabi Allah Adam. Ketika dipegat Nabi Allah Adam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lepeduklah bak lembaga Adam bak tubuh Nabi Allah Adam. Berpindah Nabi Allah Adam teruk pada Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ismail sampai teruk ke di dalam sulbi da Abdullah jadi dalam rahim Aminah. Jadi nur Nabi berpindah-pindah dari sulbi yang bersih kepada rahim yang suci. Dalam rahim Aminah terlahir kedua-duanya pada tahun 570 Masehi. Wadenya golomna Hijriyah.
Karena hijrah kan bakal dengan hijrah Nabi. Pajan hijrah Nabi belum lahir. Tahun 570 sama Masehi. 570 tahun lahir Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa umur 50 tahun diangkat oleh Allah. Nabi Allah Isa mentaudik. Yo etika katanya umat Islam. Baginda nama tulis hari wafatnya Yesus Kristus. Artinya hari wafatnya Nabi Allah Isa. Itu bukan kepunyaan etikat kita umat Islam. Kepunyaan etika kita umat Islam, Nabi Allah Isa mentaudik. Yang ipoh salib adalah Al-Ghujur, namanya Yudas Iskariot yang ingin membunuh Nabi Allah Isa. Waktu temang lam mihrab Nabi Allah Isa dengan munajah dengan Allah ini apa? Terus kena Nabi Allah Isa nak angkat oleh Allah Taala. Balik rupa si Yudas benar lagi rupa Nabi Allah Isa. Lalu ketika dia keluar, dia nak sampaikan bak penguasa bahawa Isa hendak dijumpa, mikroyok tu le masyarakat. Yo, Isa ingin melarikan diri. Dia balik rupa oleh Allah Taala. Ipoh Isa ni. Setelah mereka bunuh, mereka periksa. Nyo so yang kata po. Hai po so kan si Isa yang kata po. Munyo Isa kata po ngan kita nyo yang tamang dalam menoh. Munyo kena betul nyo kan nyo ngan kita nyo. Munyo ngan kita nyo yang kata po Isa mana? Timbul kecurigaan, mesti periksa. Sikan waktu berbentuk Nabi Allah Isa, ikan ke bawah gede, lagi ramai, kun tu bahagian, nyo kan Isa, erau kuturi nyo si Yudas kayak hai uke cumukam, Isa anak cumukam cukup mulus kulit, timbullah dua aliran dalam Kristen, Kristen Katolik, Kristen Protestan. Kan Nabi Isa yang tu. Maka Allah ketika Nabi Allah Isa umur 30 tahun sehingga akan betul-betul menjelang kiamatnya Nabi Allah Isa akan betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pajak macam apa yang merempak ke dia dah juga lelah enggak? Dia turun dah juga baru turun Nabi Allah Isa. Jadi lebih kurang kira-kira 5 tahun lebih. Oleh angkat Nabi Allah Isa baru lahir Nabi kita jom. Antara lahir Nabi kita Muhammad dengan Nabi Allah Isa, Yohana Nabi lahir. Nabi Allah Isa kalau dipegang pengakuan dulu bahawa Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran isi Injil. Nyo dan kita Injil yang asli uronyo hanali, tapi isi Injil abadikan dalam Al-Quran sebagai pegangan kita itu pegangan dengan Al-Quran. Injil Lukas, Injil Matius hana perle tanya. Nya urusan go. Anjir tak kaji video tu salah tak kaji kai sudah pelecehan agama go. Pun dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, "Idz qala Isa bin Maryam." Ketika berkata Isa bin Maryam, "Inni Rasulullah ilaikum." Aku adalah Rasul Allah kepada kamu wahai orang Bani Israel. Kata Allah. Pada itu menggumani Allah. Jadi kita orang Islam. Tapi Isa bukan anak Allah. Urangnya home terserah. Inni Rasulullah ilaikum. Nabi Allah Isa buat pengakuan ke Rasul. Hai orang Bani Israel, lun Rasulullah ke kata. Kan Allah lun. Musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah. Aku membenarkan terhadap kitab yang ada di depanku Taurat. Mana li Tauratnya ini? Kai balik-balik. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku memberi kabar gembira kepada kamu wahai orang Bani Israel bahawa nanti setelah aku akan datang seorang rasul akhir zaman namanya Ahmad. Dalam Injil nama Nabi Ahmad, dalam Taurat nama Nabi Ahid. Ismi fil Injil Ahmad, wa fil Taurat Ahid, wa fil Quran Muhammad. Dalam Al-Quran nama Nabi kita Muhammad. Nabi Allah Isa pegang pengakuan. Jadi antara Nabi Allah Isa dengan Nabi Muhammadnya 500 tahun lebih gekun dengan Damun Patra. Damun Putuh Rasul.
Beda dengan Nabi Saleh, beda dengan Nabi Hud. Yang Nabi Saleh, Nabi Hud yang bertepat-tepat semasa Nabi Syuib. Tapi Nabi kita Muhammad dengan Nabi Isa 500 tahun selang. Dalam masanya dikatakan dengan zaman fatrah. Urang udip dalam zaman fatrah tidak ada hukum. Hana terpupin, semuanya masuk Islam, semuanya masuk surga. Walau urangnya semua patuh, karena hana bimbingan, maka dengan demikian jelas ibunda Nabi, ayahanda Nabi, keduanya hidup dalam zaman fatrah. Keduanya hidup dalam zaman tidak ada Rasul. Dengan demikian jelas ibunda Nabi dan ayahanda Nabi bukan kafir. Hanya juga pengajian lawitnya yang disampaikan oleh ustaz-ustaz yang menamakan diri ustaz Salafi. Mereka berkata bahwa ayahanda Nabi, ibunda Nabi kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Walau mereka hafal Al-Quran, hafal banyak hadis, cuma yang hana pre-pre, talak-talak kaitam. Tapi kalau beranggapan ayahanda Nabi, ibunda Nabi kafir, ini perlu dipertanyakan. Kalau kata anggap mak Nabi, ayah Nabi kafir gimana? Hana lain yang paling bengih Nabi, lain kitanya tak pegah ayahanda Nabi dan ibunda Nabi kafir. Urang yang beralasan, kenapa kita keberatan dikatakan ayahanda Nabi dan ibunda Nabi kafir? Sebenarnya bilang ibunda Nabi dan ayahanda Nabi kafir, Nabi sendiri. Berapa Nabi pegang mak ayahanda kafir? Jadi itu keberatan. Mereka juga membawa hadis. Memang hadis, sahih dalam hadisnya. Ketika orang sahabat bertanya, ya Rasul, Pak Yahlun, bapak kata dalam neraka, bapak kamu dalam neraka. Kalau nurungnya tidak bisa, agak susah baca. Lalu Nabi nak sambung, inna abaka wa abi finna, bapak kamu dan bapakku di neraka. Yang pertama untuk menyenangkan orang benar yang belum neraka sebab yang dalam neraka. Ya datang ayah lung dalam neraka. Maksud ya Nabi bukan ayah sulbi, bukan Abdullah bin Abdul Muttalib. Maksud daripada ayah lung bukan Nabi, ayah pamannya Abu Lahab atau Abu Talib. Biasa orang Arab pemakaian kepada paman dengan bapa. Jadi jawaban anggapan yang wajib tak etiket lagi kita jawab bahwa ayahanda Nabi dan ibunda Nabi semuanya najin, kedua-duanya terlepas dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan dan keduanya bukan penghuni neraka. Batun 570 Nabi kalahi kerodonya hanya hanali gitu yo pegat maulid Nabi kawa pegat luhur umum Nabi nak angkat menjadi Rasul. Kemudian numai syariat di Nabi 10 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Dua buah periode Mekah, periode Madinah. 11 tahun di Mekah, 10 tahun di tahun di Madinah. Lebih kurang numai agama, numai syariat di Nabi kita 20 tahun lah lebih kurang. Tepatnya pada Haji Wada 9 Dzulhijjah Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan, mengabadikan syariat kepada Nabi kita dengan beberapa ayat, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini Muhammad, aku sempurnakan nikmatku kepadamu, aku sempurnakan agamamu, dan aku ridha Islam buat agamamu. Menunjuk pernyataan Allah Ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain pun berkata Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguh agama yang diridai oleh Allah adalah agama hanya etiket kitanya. Karena Islam yang diridai oleh Allah
wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam untuk agamanya tidak diterima oleh Allah, dan di akhirat kelak dia termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Nyo yang boleh kita nyoronyo. Wajib kita meyakini bahawa Islam agama yang benar, satu-satunya agama yang betul, Islam. Bertentangan dengan akidah apabila seorang Muslim sudah beranggapan semua agama sama. Di Indonesia limong agama yang direstui pemerintah. Kecuali umat Islam kelima-limongnya yang wajib mengakui kebenaran hanya Islam. Yang lain karena betul. Oh, dia menyolaganya tengku fanatik, menyolaganya tengku radikal, menai pegah ini. Hanya terpegah habari lagi-laginya, di drop. Jadi Islam itu wajib tak bawa mati. Dalam ayat yang lain dipegah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha ta'ala haqqa tuqatih. Wahai kamu yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah akan sebenar-benar takwa. Tak buat yang diyu oleh Allah, tak pujiu yang netam oleh Allah. Lalu bawah ujung ayat pun dengar bawahi oleh Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati dulu kalau bukan dalam Islam. Jadi Islam itu harga mati. Islam wajib tak bawa mati sampai teruk dalam yang lahat. Maka dalam sebuah etiket Ahlussunnah wal Jamaah, ketika kita berada di alam barzah, nah pertanyaan malaikat mungkar dan antara banyak-banyak pertanyaan, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka wa ma dinuka, apa agama kamu? Nah, kita malaikat dengan tu dengan melantir orang raya tu kanyan berituh kunjung tu untuk berfitnah kepada kita. Wa ma dinuka, dah agama aku, pokai. Hanya lain jawaban gitu yang terjawab bisa agar bisa lepas daripada pukulan tongkat malaikat. Al-Islamu dini. Yang terjawab Al-Islamu dini. Islam itu agamaku. Pahami yang aku. Jadi sekali Islam tetap walau di koh-koh tak puji tetek beli mata, tetap sekali Islam gitu tetap Islam. Kemudian timbul pertanyaan, Islam yang mana? Islam yang tak bawa mati. Kerana kadang-kadang orangnya corak ragam bermacam corak ragam Islam. Urang Syiah pi pegah Islam. Urang Ahmadiyah Qadian pi pegah Islam. Mu'tazilah pegah Islam. Cukup je Islam. Bahkan juga dia merujuk kepada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Pecah orang Yahudi 72 golongan sebagai Nabi. Umat lun pecah kepada 73 golongan. Kulluhum finnar. Semua masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Kecuali Sabo yang hendak dalam neraka. Yang kedua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian madum-madum pegada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Mu'tazilah pegada Ahlus Sunnah wal Jamaah, di urang Qadariyah pegada Ahlus Sunnah wal Jamaah, madum-madum pegada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mu bingung kita tidak perlu bingung. Bejek susah. Bet sabar lagi urang Bloija kan. Saja upnya dia Bloija. Rata toko itu kan duku ijanyo yang god. Oh mandum ka pegagam nyom lai kuah aja gua pakai ijale kuno load bentar. Benar sih urung je pegah kelompok je pegah load kamu yang ahli sunnah wal jamaah lain mandum mason neraka mandum. Kamu lam surga lain son neraka mandum. Mandum pegah doa surga menyah najang kuat agama pilih. Nah nyangka. Ahli sunnah wal jamaah hum ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang aku ada di situ dan ada sahabatku. Atau menuju teo awam, menuju tak pertajam. Ahlussunnah wal Jamaah kan lagi etiket kita nyorong. Nah, lagi yang kata buat bab kerukunan, ada yang buat Jawa. Lagi yang kata buat akidah Islamiyah, lagi yang kata buat bab kifayatul awam, lagi yang kata buat bab hudi, lagi yang kata buat bab umul barahin. Dan yang lagi Ahlussunnah wal Jamaah yang ada meratib kita la ilaha illallah
La ilaha illallah. Balik-balik ke ujung kata Muhammadur Rasulullah. Cuma benar kelompok ratib La ilaha illallah, La ilaha illallah. Apa Ibrahim langsa waliullah. Baiklah. Baiklah. Apa Ibrahim langsa waliullah. Abu Ibrahim ya pilih. Yang menyonya kelompok-kelompok yang gura-gura lagi yang baiklah. Itu lagi yang kebiasaannya benda. Ayo yang ikut dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang ante tak semua Ramadan, tak semua yang raweh 20. Ante urut Jumat tak ada dua kali. Ante semayang subuh tak baca kunut. Ramadan semayang raweh 20. Nabi kana, sahabat nak kana. Ante urut Jumat tak ada dua ke sahabat kana, Nabi pikana dinan. Bunuh pegawai Nabi Ahlussunnah wal Jamaah yang na Nabi dan na sahabat. Sebahagian orang hana geting semayang 20 rakaat. Pakon kenanya semayang li Nabi. Nya ada semayang li Sayyidina Umar. Nabi semayang tarawih waktu lepan. Lalu orang hana geting adzan 2 kali. Pakon karena adzan 2 kali tidak ada masa Rasulullah. Itu nya ada diciptakan li Sayyidina Utsman. Belum Nabi ni pegang part yang nalam dan sahabat lam, itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Mamuluna orang tanya orang tanya. Hai, ditanya pada ikut Nabi, pada ikut sahabat. Ibadah jawab. Nah, jawab bangai. Ikut Nabi, ya jawaban bodoh. Ikut Nabi. Pada jawab ikut Nabi, pada ikut sahabat. Ikut Nabi dan ikut sahabatnya jawabannya benar. Kadang menyota semayang 20 Nabi kana, sahabat kana. Dan 2 kali Nabi kana, sahabat kana. Yo, di sini yang wajib nah kita yo. Mandum gedok menjiwai tak ho yang saja. Dasar kita yo bertanam, jangan tergugah dengan bermacam-macam pengaruh. Walaupun adik-adik anak-anaknya yang dari Talibin, ada danyonya sebagai generasi penerus kamu nyo hanali lon kamu abati di sini nyo tinggal pres pajan mati dekat itu. Pakiban agama di masa yang akan datang nyo kata-kata jawaban. Nangrau agama nyo kamu pulang bagata ni untuk wahal. Munyo kata lalau dengan game 20 jam. Munyo jam game koi kun jam kan jam mentat daerah ton 200 dikurang belah na game koi kun PUBG PUBG game PUBG. Jadi dia jam mentat bengeh dia kena pakmo dia biasa. Ayo wajuna. Nak game PUBG. Ino karena game chip dah juga. Hanya sampai cukup doka habis. Hanya habis. Halah urung raja. Nah mantra urung raja. Puraja purajin. Bolehnya dekat ini kerja kan. Apa yang baik? Punya orangnya ada dua. Gata lalongan game 20 jam. Si pula han merumpak ja bet han merumpak. Kiban nang roh yang datang. Kibat dana atu nanggro dengan penuh kebodohan. Kibat dana bela agama menyo kerja jahil. Agamanya tak bela dengan pediang. Yang kedua, pediangnya upaya akhir jika membutuhkan. Wabil ilmi hayatul Islam Nabi. Dengan ilmu hidup Islam. Kan dengan pediang. Pediang upaya dodo menyo perle. Menyo hana perle menyo perle ke pediang. Kita harus siap. Santri-santri daya Ruhul Malikul Saleh, Mari Ruhul Kudus harus siap. So jangan bubu agama. Nah, mari berhadapan dengan daya. Ya, beliau kena jarawi rumah sakit. Beliau kena jarawi kuburan. Wabah siap. Ya, tanamkan mental. Bela dengan agama. Tak bela agama dengan ilmu pengetahuan.
pada tengah na masa mentang umum memungkinkan uji mentang lebih biaya baik lelawan dan tua karena agama di masa yang akan datang tergantung bak generasi kata itu. Kemudian menanti mak-mak dan mendum dia berpegang teguh yang paling penting dalam dia merayakan maulid adalah mengambil suri teladan daripada baginda Nabi. Karena memang senang Nabi dah pegang kalau di maulid raya tak peringati Nabi senang Nabi. Memang mencoba kita di Aceh kan dua macam kita mencoba kamu di Jawa di Yaman kamu di baca maulid. Ya ada masjid 12 Rabiul Awal. Tiap-tiap malam Jumaat kamu baca maulid. Mencoba kita di Aceh sini jarang yang baca maulid yang lain tu baju maulid. Mencoba ulun tuan ini di kurung pekat mencoba baca maulid. Tapi mencoba baju maulid ya hanya ramai-ramai aja. Artinya mana? Mencoba pekat duk berselawat hanya terbatas mau hidayah saja. Jadi yang paling senang Nabi kita mengikuti teladan Nabi. Ibadah baik tinggal-tinggal. Hanya makna kita kanduri maulid raya. Kadang-kadang dengan tak pegang persiapan maulid semayang yuhu kahana merempok. Menyuruh daerah tua di Samalangan nasi ilmu ke moy belasah. Bak si ilmu belasah hana merempok semayang asa, hana merempok semayang subuh. Itanya ori ini yang munajibat tak pun siapa mana. Bak kulah bu hana merempok semayang subuh. Yang lagi yang tak pegat cara tak pegat tanri maulid punya mentang udip Nabi ka ke ngambu kulah ke pilih bangsa. Ngampa lemo kepeh bak tu tu. Oh punya menan rapuhan. Cecok kesimpulan dia yang bawa-bawa semayang dah. Ini yang bukan ku sama lengau. Nah, ayo kuah kau di maulid. Ya kabeh kanyang begitu. Kanduri maulid benar semayang pibek. Semayang pibek tinggal. Oh yang penting itu dalam kehidupan. Karena mendung akan mati dan tinggal dunia yang fananya. Nanti taluk lauru gede yang bantu kita ibadah. Semayang yang bantu kita, bacaan Al-Quran yang bantu kita, bacaan zikir yang bantu kita, yang lain mandu mana tinggal dunia mandu. Anak keluarga, oh mati kita email lah mulu, itak dan tanah, ilha tanah untuk dapat. Tertinggi duit dibayar duit ni. Yang naik tanya dalam tanah tadi, yang naik lah mulu, ijaga pan 5 krek, Papua 5 on tanah 2 meter kali 1 meter di tengah. Hanya lebih. Punya lebih ke kuah lewat tu kejap dan kuih bum hai baik lebih ke kuah halah tak tanam gop bener. Anjir dulu. Motor belang lehun laru mau mandum tinggal dunia. Leh dah beli kenderaan baru. Golong tak berjumpa. Lalu mati. Hani ku dia nak motor ambulan ya tuan. Hari golong nak punya daerah luar ini na tu macam perapat ni dekat. Nah semacam puan punya tak apa mon urang mati lah motornya mekut rezeki belah. Hai ibu kan cakap-cakap le tu imum ke yang berkelam ibu motor le ya ke mati dia dulu lama dengar ayah tu apa anak mutua ibu tapi baca dengan hantu bau bau melabuhan untuk melabuhan itu macam pedang yang puan dengan harta mentah si harta yang naik tu, yang naik tak kata betul. Yang kata infak, tak bantu pesantren pendidikan agama. Ayo kita manfaatkan kayu. 3 euro kira, tuan-tuan berjud. 3 euro kira bukan Nabi, na buat boh golongan yang berdesak-desak, berkarat ingin masuk ke syurga. Karuba pintu syurga bukan li saya. Kon wayang karuba pintu syurga. Masing-masing itu pun kita mengejar malaikat, siro malaikat gak dilihat. Bukan pintu surga. Nyo surga, nyo kan tempat untuk kita. Bukan menurut malaikat. Nyo kamu masing-masing berhak untuk masuk dalam surga. Hadut. Dengar le mampu tu, menurut tanya. Igah aku pasai dalam surga kata. Ilum hai malaikat. Wate idunya gubile Allah Taala kelebihan peng nak belanja baju lun jauh haji lun mabrur pegah le yang pegah orang yang haji mabrur nyo lebih awal tambang lang surga so pegah ikah lagi ya hai pegah itu pu balong beut piu bile han dia benadak dengan murai
Gurai kalau kita mang itu kata lo ada piu boleh. Ikah be pada mana juga berkata. Ilung watai dunia aja pun. Lebih oleh Allah Taala kemampuan untuk bela diri. Na ilmu kerati, na ilmu silat. 3 lungsuh lapar bah menaik. Cuma lo ya perang kafir, lo ya bela Islam, lo kalau ya pohon, lo ya perang kafir, lo ya bela Islam. Ubena tengku-tengku abu-abu yang idrop rupa aku idrop itu. Yang kilo yang alanya lo ngakai buat cahit di pohon mutu. Menurut penegah orang cahit lebih awal tamang dalam surga. Apa kata? Mbak lo buat badengku. Badengku. Nya apa piu kai le. Tengku ya, piu kai le. Ikat je. Ubatai. Ilon hai malaikat watai dunia lebih panjang Allah Ta'ala cukup kaya lu hijau kaya mulipat-lipat peng rumah lu tingkat-tingkat peng mulipat-lipat berumah lu cantik memikat lu jai peng lu ubena peng lu pegat masjid lu pegat daya lu pegat balai pengajian lu bantu fakir miskin yang hana kitab lu blok kitab manduk dong infak untuk kepentingan agama. Lu pegah orang kaya pemurah lebih hawai ke menganulah. Mau pegah itu? Hai balong bebut. Balong jajak boleh tak lem. Oh kaget. Dengan tengku siang pegah. Tengku. Yang benar piu betai le. Man le debat tengku kan nyo. Nyo. Oh drone tengku. Aku Abu Salahuddin ya. Oh drone aku. Oh drone tengku. Ya, nyo awaknya mendapat kebaikan bimbingan gara-gara drone. Yang benar drone Abu udah mau nanti rugai ni. Karena Abu kamu Abu urang nada di kamu. Ana ulo ana berangkau. Menjawab beli Abu. Betul malaikat. Urangnya mandum mendapat pencerahan ngelung. Baklung kedeku agama. Tapi lung je ketengku. Gara-gara si gaya. 12 tolong deng hidayah Malikus Saleh pantai lampu pak orang jopeng hana kitab pak orang blok kitab long wow kampung long pegat balai pak orang pegat balai pak orang tambah halaman pak orang pegat musalah pak orang pegat bilik yang pak orang jopeng kurun tunggu pegat ni nampaknya gelan tolong yang nyai dia daripada mana juga kurang kaya pemurah anak tinggal mandu mata itu. Maka harta yang paling dot itu yang kena bertinggal harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala balik lama betul. Harta yang kata infak bak pendidikan agama punya kini mah. Menyohana patikan dia lub lauru ele berapa penting. Jadi para hadirat, talibin talibat, santriwan santriwati, tausiah singkat dari Tuan. Kemudian Cek Uro Pikadro Lun benda kemaah segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan dia mandum lebih panjang ngomong oleh Allah. Karena dia mandum akan mati. Mandum dia akan mati. Boleh jadi mak-mak para hadirin nilai yang awal lu nilikut. Atau lu nilikut mak nilai yang awal itu masih ke. Benar maksud nyo kan itu kedila Allah Ta'ala kita mandum kamati jawab Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita nanti di syur yang perumpuk dalam surga ada dua lagi nyo tuan pegah-pegah abad himli menjanjian itu kan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima kita sebagai ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita dengarkan tausiah dari ayah. Kami mohon izin ayah untuk melengkapi acara kita hari ini. Sekarang kita masuki dalam sesi tanya jawab sampai menjelang waktu zuhur. Sebelum kami membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke kami persilahkan terlebih dahulu dari jamaah laki-laki
maupun jemaah perempuan masing-masing satu pertanyaan untuk bertanya secara langsung. Untuk panitia kami mohon dibantu untuk mendistribusikan mic-nya. Jika ada yang ingin bertanya silahkan mengajukan tangan dan silahkan panitia tolong dipilih. Dari jemaah lagi ada yang ingin bertanya? Para santriwan? Kalau tidak ada kita skip. Untuk ibu-ibu ada yang ingin bertanya langsung? Ada. Baik, panitia tolong. Mic. Bu, tolong diacungkan tangannya Bu, biar panitia melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu yang saya cintai dan sayangi yang pernah menentukannya masalah ulama agama juga kawin berdoa. Apabila ulama agama yang kawin berdoa, sedangkan gaknya hana set menapakah memperdoanya serba kekurangan, bagaimana hukum itu? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Tuan-tuan mencoba ingin menjawab. Nyoke yang mempelok dan yang ragam. Yang ragam yang diingat hanya hukum urang agam jut mukawin berbau. Lalu tafai laju ayat fangkihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Tapi yuhinan boleh kita nikahi perempuan 1, 2, 3 sampai 4. Padahal nak sambungan lomba in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jikalau kamu takut tidak sanggup berlaku adil, cukup 1 saja. Jadi keadilannya ada hal yang harus serius diperhatikan oleh orang laki-laki yang mau ingin tambah lagi. Ya kalian apa kita bodoh. Keadilannya harus fikir. Benak sumendang munyo nak sumendang untuk kelah berannya merangkak sawah juga ni. Merangkak sawah lu kamu kawin mudua leboh nafkah kita kira sanggup kita berlaku adil dengan nafkah ben ya kalau di kawin tidak nak min mudua boh munyo nari aklo wak blang-blang kok nampung baju kedua kena puang kebikan min kagoji na ada umia berdua boh menanci kagoji berdua boh menanci nyo urang agam yang lagi nyo dipegah oleh Allah dan dipegah oleh Nabi. Orang laki-laki seorang suami yang tidak berlaku adil terhadap istrinya, punya istri 2, 3 atau 4, nanti di yaumil kiamah jalannya pincang. Anda kejak tinggal tidak yang katuria juga dengan orang kiranya ya hanadi ngomong tinggal tidak anda kejap besar sekali dosa. Cukup yang dosa kedayo. Ayo suami wajib menafkahi istri dan wajib menafkahi anak-anak dalam istilah dengan sandang dan pangan. Payah bibu dan payah bid pendidikan. Baik kali mana umian kali juga. Gana juga. Oh ya ijak terus. Tulan ijak udaya. Alhamdulillah. Oh anak ajak udaya. Aku masya-Allah. Oh lalu ke. Nyan besar sekali dosa kurang agam dan lagi nyan. Baiklah, kami akan melanjutkan dengan membacakan pertanyaan yang telah masuk ke kami. Ayatu ini melanjutkan pertanyaan dari Ibu tadi. Pertanyaannya hampir sama. Kalau tadi yang nikahnya
punya istri 4, tapi ini ada yang terjadi lebih dari 4 dan semuanya itu statusnya istri, tidak ada yang diceraikan. Bagaimana itu hukumnya, ayah? Dalam syariat Nabi Muhammad SAW ataupun syariat Islam, hanya dibenarkan seorang suami beristri 4 karena kemaslahatan bagi perempuan, karena leurang ini kita ini. Menyo dalam syariat Nabi Allah Isa hanya 1. Menyo Nabi Allah Daud yang bisa sampai 100. Nabi Allah Daud betul 100 boh rinang. Yang jid le dan dalam syariat Nabi Allah Daud jid laki-laki rinang kau. Tengkuah galak ke kubikan kubi bedah je. Pak long galak long kemak no drone. Nabi long kolong no kubah pada taluk tadi. Oh jid hai tapi peng jong ada melihat tu riba macam. Jadi kahwin juga. Kenapa dalam syariat Nabi Muhammad ayo hanja. Jangankan sudah diakad nikah, kalian anak mengkali merah nuk legok macam hanja. Kata pun dia tanya. Kan kata pun dia tanya bahawa yang orang tinangnya kalian nak ikat tangan di selagi orang Aceh dengan orang lain. Lalu tajak dia tanya, hai padum melam 12 manyam, kau pulang ke dia kumelong 15. Ya tidak berdahan juga. Pulang dia laki orang yang gop dia laki mau kawin lagi tanya. Jadi hanjit dalam syariat Islam lebih dari 4 munyo hana berkata kubah tabah-tabah. Kecuali dah kubah li tabah. Kana apa kubah tabah sama lam. Oh pelem kawin lam kumah lam kubah lam tabah. Ada pun tu tinggal kali kat ju. Kawin li tu nikah lam tu. Kalinya kali lam boleh menikah lam tu tinggal 6 ribu bos. Dan juga tapi punya mekarang 5 boh 6 boh ini tidak sah, tidak bisa. Yang kelima yang tidak sah, berbicara dengan sah, mana yang sah, mana tidak sah. Tiror agam nak rumah berlimang boh, ada yang sah, ada yang hana sah. Yang di luar 4 yang sah. Menikah rata-rata A, B, C, D, E. E-nya yang tidak sah. A, B, C, D sah. Menyuruh sekaligus musabahan sah. Kadang 3 menikah jadi 5 boh. 3 akan nikahnya musabahan sah. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, mengenai hukum takhir qada puasa Ramadan, beras yang kita bayar yang kita makan sehari-hari, atau boleh beras apa saja? Terima kasih. Bedanya wajib puasa Ramadan, boleh tidak puasa bagi yang odor, tetapi wajib qada. Menyuhana sempat tak qada, yang wajib dibayar fidyah dulu kan. Hana sempat tak qada. Dia nak tinggal puasa dalam Ramadan €5 ataupun €5. Nah kesempatan untuk tak qada, tapi hana tak qada. Menyuhana sempat tak qada, umpama sakit, habis Ramadan sakit sampai meninggal. Itu pergi cek, pergi kupi-kupi, pergi rupa-rupa, jangan tak semua pindah. Nah limit untuk takada yang biasa orang ini yang setiap bulan itu mesti nak tertinggal puasa €7, €5, €8. Hana tak tumung kada karena kesibukan bah tinggal lun kada tak mati. Yang wajib oleh ahli waris dibayar fidyah. Dalam mazhab Syafi'i, fidyah yang tabuh adalah beras makanan pokok yang tabuh. Lagi tanya, yang tabuh. Hanjir tidak boleh dengan uang dan dengan emas atau benda-benda lain. Mesti makanan pokok yang bisa diberikan untuk zakat fitrah. Ini untuk kafarah. Dalam satu hari satu mod. Kemudian yang 2 kali kena denda idanya. Leh qada kena denda lagi. Orang inang yang tinggal puasa dengan gara-gara menyusui. Tanya orang inang dalam keadaan hamil, dalam keadaan menyusui, hana tak puasa. Kenapa tidak puasa? Kerana dikhawatirkan kepada bayi.
mengkhawatirkan bayi lalu boleh tidak puasa dan puasa desa. Tapi setelah Ramadan nanti wajib qada dan kena denda 1 hari 1 mot. Munyo tak khawatirkan pribadi kita nyo hanya denda. Hanya qada mendem. Hanya ada puasa apa kami letak puasa melarang kelepek dah kemecu. Jangankan kata mayang mudah tengok tak ada puasa. Karena mudarat pribadi. Nyo hanya kena qada, hanya kena denda. Begitu juga dengan puasa yang terlewati, nyo kena denda. Tidak orang tinggal puasa, adapun dapat jam maju. Tidak orang rumah muda-muda hantom pernah berpuasa. Tuha kayak perkahwinan ni sadar malum kalau 60 tu nemu hana pernah puasa. Qada pihana nyo wajib qada dan kena denda 1 hari selang setahun, 1 hari 1 mot. Cuma kali aju 60 tu 60 ga merumpak dengan Ramadan. Padumkah na qada tapi ada mikat beruh dua buah motor ronton kan. Namun demikian tetap kerja tak kata. Ubi yang kadang-kadang kamu tidak lihat. Mohon kepada Allah Taala, ya Allah nyo lu yang mampu. Lu yang mampu hanya lu qada yang pokok. Denda hanya mampu ya Allah. Nempu maha nempu ampun ya Allah, yang urusan Allah Taala. Namun demikian yang tetap dalam dimah kita nyo. Bacut maksudnya pujud tu harus berah yang dapat jauh si uro-uro, pujud daganto tu berah lain putu yang berah yang lebih hebat atau berah yang kurang juga dari yang dapat jauh. Yang utamakan standar. Jadi standar beras yang diberikan untuk baik kafarah ataupun untuk fidyah atau untuk fitrah, yang standar yang kita makan hari-hari. Yang dapat juga kerawat. Tanah buh yang lebih bagus. Tanah buh standar yang lebih bagus. Yang dapat juga kerawat tipe A, tipe B. Tanah buh tipe A lebih bagus. Yang baik yang ke bawah. Yang baik kecok yang kadang-kadang jangankan daya mana baju. Kita ada ibi legop tapi beda. Wala tatayammamul khabitha mimma tunfiqun. Janganlah kamu menyengaja untuk menginfakkan, memberi zakat, memberi fidyah kafarah sesuatu yang memang busuk dalam pandangan kita. Padahal kita antai ibi legop kecok kami ke mana. Tapi kadang-kadang itu yang dengan dabuh fitrah. Hanya tidak boleh. Baik, terima kasih Ayah. Pertanyaan selanjutnya, apa hikmah Allah menciptakan Rasul 313 dan Nabi 124.000? Kemudian apa makna atau tafsir dari hadis tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina? Kenapa di situ Rasulullah menyebut negeri Cina? Menyangkut dengan hikmah, tuannya hanya merupakan dalam penjelasan apa hikmah, tapi tadi Syekh Ibn Al-Laqani karunia Allah, beliau mengatakan bahwa hikmah Allah mengutuskan Rasul karunianya untuk memudahkan kita memahami syariat. Kenapa yang Nabi sekali 4.000, kenapa yang Rasul 315 atau 314 atau 13? Nyo hanya jawaban. Boleh ditanya sama ustaz-ustaz yang lain, mungkin ada jawaban. Kemudian yang satu lagi, tuntutlah ilmu walau bisin, karena maksud di hadis itu adalah walau ke tempat yang sangat jauh. Hana pergi Cina, negara Cina. Tuntutlah ilmu walau bisin, walaupun ke tempat jauh, atas nama ilmu nyo kita wajib tamita. Walaupun ke tempat itu, bukan Cina yang dipakai Nabi. Kerana wataknya peradaban yang tinggi, pengetahuan yang tinggi, memang orang negara Cina. Tak ngurusnya orangnya, menyuruhnya Nabi ada aja liu Cina. Iya baru tanya waduh. Dalam produk-produk yang kan mandum yang kan made in Cina, made in Cina. Di kecil dia tiap do sendok kan made in Cina. Punya tiap do yang made in Cina. Jadi orang Cina yang kalau lebih maju tentang kuotanya, tentang teknologi orangnya. Maka Nabi nekun walau bisin hanya di Cina. Dan itu dapat pahami bahawa ilmu itu tidak tentu orangnya, walau tak dia tak merenung.
Walau kedih hana taban agama gede. Yang baik tamono yang melanggar dengan akidah geda, ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kedoktoran tamono bakape ada masalah. Sah-sah mendak ada buku. Jadi nyamban betul daripada utlubul ilma walau bisin. Terima kasih ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya seorang perempuan ditinggal oleh suami 1 bulan tapi tidak dinafkahi lahir batin, lalu si perempuan itu mengambil surat pasah belum sampai 3 bulan 10 hari, apakah sah pasahnya? Nyan payang pokile dilaku. Karena berdoanya salah sabah hikmah Allah Ta'ala. Malakatnya hana gubi bagai nyawrinya. Malakat Tumali hana gubi Allah Ta'ala ba'da nurina. Gubi bak kamu orang agam. Maka Lun sering menyampaikan dalam tausiah pengajian kedua-dua nuriyainang, tanya nuriyainang yang belum ada kami ketika datang lintu baru, ini harus dipikirkan 1000 kali pikir. Menyodanya orang agam dan nak minta berapa itu cukup dengan 10 kali pikir benar. Tanya nuriyainang harus pikir 1000 kali pikir. Bahkan kerana ada orang yang kaji isteri orang, kaji ke rumah go, nyuah hana cara untuk tak pergelah doa. Hana galak dili ke ayah anak min. Hana kutung dili baik dua wali balik mulai dah ambil aku. Baik dua wali balik. Dunia tidak hana kutung ni. Tetapnya isteri itu tetapnya hana tak ada. Ika mau orang agama kan. Ante hana galak mulai ke rawa dia. Mana ika mau ya? Waktu di cung ada kalah sama tengah belang sama tengah ni cung kampung rumah gata kap kali leh. Selesai masalah. Nyo hana gebi bak do nurina. Gebi bak kamu bak tanya ke kedai orang agam gebi. Sekedok tanda Allah telah ditohtak. Tata cara katanya. Kadang-kadang ditanya dia Aceh. Dia bicara dia Aceh masuk di Langsa. Ditanya sistem muakalah. Nah dua alam rumah tangga, nah sistem mudayana, sistem beragama. Lintu baru suami wajib memberikan nafkah kepada isteri sesuai dengan tipe suami yang kaya, yang pertengahan, yang miskin. Wajib memberikan nafkah pakaian dan segala macam. Munyo muakalah, sistem kedua sistem muakalah. Mu mita-mita, mu paju-paju. Itu yang inang dia bukan tu dia pegawai bapa pergi kerja pegawai kerja mekat kerja ulang sama-sama dah minta-minta pokok baju-baju. Punya lebih kurang dina. Ya, dalam sistem akalah nyo yang paling so agama yang paling urinang so yang paling tak urinang. Dalam sistem akalah tak urinang kan. Kau habis dukun tengok kan. Baru duduk pegang maaf burinang ragam burinang mulai tublut matau tubit matau lo sampai tupit mata la kau ini orang agam nak semua pergi dekat sangkira menguju malaikat tumali oleh Allah Taala ba urinang orang agam tanya ke orang panggil kali le urinang anu betul betul tu tiung orang nunggu. Untung saja bawa uragam oleh Allah Ta'ala. Kemudian Ali dia suruh panggil kali 5 minit. Jadi jangan lagi salah. Itanya uringan hana cara untuk pergelah drawat kecuali ada cara fasah dalam kitab itu fasah. Fasah punya aturan. Baru dia tak fasah itanya. Ketika suami hilang. Laku punggung. Pak itu tak perlu lah kau. Itu bau itu tak perlu mau bye-bye jarang kita yang. Itu yang aja pak kau periksa le kau suami impoten. Jangan agak sabang gendrawat kupur tu mah. Berdadak pak kau apakah bu long kemenan kan Malay kan long hui long na suami tabang ro long yang kau akan mahu dulu ini dia banyak lagi na suami tabang lagi ro long periksa li kau jadi dia itu tak pasah bukan cerai
Suami miskin, tidak sanggup membiayai nafkah standar nafkah orang gatin. Ini yang bermasalah. Tidak sanggup beda dengan tidak mau. Urang agam han'ik gebi nafkah, bukan tidak mau memberi. Jangankan gebi nafkah ke kita nyo, merukoon na nyo. Kadua upload hun gum kawin kita nyo, rukoon kita nyo. Tuliwu dalam kita nyo dumpu. Ada upload. Hana kapu binaya nasi mendraw. Anu mian kana ditun nabok. Kapu na. Hai ka pikir kayo. Jangan kau yung rumah na lagi yo. Parit sale kau betul-betul gatin. Ugat cerai. Kalik le kau. Adapun tidak mau memberi nafkah. Suami kaya, kedena, pegawai negeri, gajina, lehunna, dumpuna. Nyo tayak lapor bak, nyo ke yang hana bak kata nyo ini. Hana tangani le kau lagi. Gitu tak lapor bak kau Kau ilung ayah hana umiat hana tegapu, hana tahu nyawa tepu. Yang teh ya hana umiat drone. Hoi le kau Drone ni gepegah lima hana umiat hana tahu nyawa tepu. Juk nafkah kana, juk nafkah pemoh. Menyohan ke juk, yang hak gesita le kau Juk harta. Una lampu putra. Juk nafkah tu pemoh. Tidak mau memberi nafkah, nyohan je gitu tak gugat cerai. Tunggu berkaji dulu. Hana kubah tu. Lako ka gaib no. Lako ka gaib ka jaman do ka 2 bulan sapu hana kubah. Napakah hana terpat dia jahit. Nyan monyo butoi ke nyan hana napakah. Hana mampu gebi, ya gugat cerai. Tapi benar cuma lako tegaya hana. Pen kirim tabenya. Tiap bulan tapi nak kirim pen. Cuma itanya orang ini mereka terkeling holain je biasa. Nyo hana cerita katanya untuk kagak gugat cerai. Nyo beda dengan undang-undang orangnya. Nyo kuagam apa abu dia yang hek katanya orangnya kelawit na undang-undang perlindungan wanita. Nyo cukup hek. Uronyo berangkat so manteng urang inang tanya orang inang. Pegah tanya apa. Tapi baik yang berakal dengan tu, lembaga undang kayak lemai. Urut itu berangkat tahu rinang yang hana galak le kelako, hana galak le. Kelako memang safe tu, tapi hana galak le. Bedah dia aju ba hakim dia apa? Hakim, lung hana galak le tu suami. Lung buat cerai. Ya agenda le hakim, ihoi kol 3 2 le hana aja, itu biar juga apa tak. Ini punya lagi yang cara apa tak? Hana sah itu. Pasalnya dia mentang hubungan suami istri dengan lakon yang awal. Oh karena surat adik mu juga surat. Kai deken adik ngenaki jadi cap hanasa. Baik oh. Itu kan nak pilih wajib koi lain. Ilmu kan lain karena surat hakim. Pak karena surat hakim. Kerja aja koi lain. Menyuk cerita lagi betul tidak bisa. Jadi gugat cerai karena orang na yang sahnya akhirat lagi lembaga penuh. Na yang sah dunia mentang ngan akhirat hanasa. Ketika katanya lakom sip dumpu napakah dumpu tip cuma faktor ni hana galak li manjut anu pakai tile musuh hulahinan mugui musuh mu pakai nan ya baki mungkin nabak syiqaq kepada milih hakim kepada milih orang tua kepada milih hakim oleh kepada milih hakim hana titik temu mungkin boleh jadi nah lagi nyo lagi tak terjadi itu hana je kemudahan. Kesimpulan lun, urinang yang gugat cerai uronyo 1% saja yang sesuai dengan syariat. 30% nyo hanya sesuai dengan syariat. Maka kita jauh orang agam, mereka minta barunya berdegar-degar. Menyodara barunya kami meninggai suami, kami indah silakan. Menyodara barunya cerai le suami jelas silakan. Menyodara barunya gugat cerai pasah, nyo harus dipertanyakan tiban cara pasah. Sesuai dengan tata cara silakan Yohana baik karenanya mendang hubungan suami istri ya silakan. Jadi Buno dia baru 3 bulan beja bilang dia langsung lagi ada gue prehile dia bilang ya menyebut dengan apakah yang hana tunggu 2 bulan kan jadi periksa oleh hakim mencukupi standar pasah ada masalah
Jadi kahana menyangkut dengan kehilangan 1 bulan 2 bulan. Sebab nasi betul. Nasi pendapatnya lun kehilangan lupa yang betul hilang kita bulan depan. Menyogeja ada jalan laut 5 bulan, menyogeja ada jalan darat 6 bulan kan. Tapi kan hana betul menglung yang betul depan hanya dengan segala bauran tua tu. Sudah. Orang ija, ngumpu ija dengan laut. Padum ka 5 bulan orang kajian. Ngumpu ija dengan darat. Padum bulan ka 6 bulan orang kajian kamu bercerai. Kan? Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada ayah itu. Mengingat waktu sudah memasuki waktu zuhur, maka acara kita cukupkan sampai di sini. Bagi pertanyaan yang belum sempat dijawab secara langsung, insya Allah kami akan membuat edisi video dan kami share melalui channel YouTube Al-Quds Media. Nanti bagi jemaah yang tadi sudah bertanya, silakan nanti coba mengakses ke channel YouTube Al-Quds Media. Baiklah, karena acara sudah selesai, saya selaku MC di sini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan-perkataan saya yang kurang baik atau kurang sopan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi